Udara pagi itu terasa sama seperti 1000 pagi sebelumnya. Hawa dingin yang merembes melalui celah jendela kamar tidur membawa serta aroma embun yang menempel di daun-daun Kamboja di depan rumah. Rani menggeliat, merasakan kehangatan Bima yang terbaring di sampingnya. Lengan pria itu melingkar erat di pinggang Rani. Deru napasnya yang teratur meniup lembut helaian rambut di tengkuk Rani. Perlahan, Rani membuka mata, mencoba membiasakan diri dengan cahaya samar yang menembus gorden tebal. Inilah surga kecilku, pikir Rani setiap pagi. Dunia yang ia bangun bersama suaminya, sebuah rumah yang setiap batanya disusun dengan cinta dan tawa. Tepat saat itu, keheningan pecah oleh dering alarm ponsel pada pukul 5 pagi. Bima mengerang pelan dan menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Rani tersenyum dan menepuk punggungnya dengan lembut. "Bangun, Mas." Katanya pagi ini ada rapat penting, bisik Rani. Bima bergumam tidak jelas, tetapi cengkeraman lengannya sedikit melonggar sebuah tanda bahwa ia mulai terjaga. Rani dengan hati-hati melepaskan diri, mengenakan kaos longgar, dan berjalan menuju dapur. Ritual pagi mereka selalu sama. Rani akan menyeduh 2 cangkir kopi hitam. 1 untuk dirinya, dan 1 lagi untuk Bima. Aroma kopi yang menyebar ke seluruh penjuru rumah saat Bima mandi adalah penanda bahwa hari mereka telah resmi dimulai. Rani meletakkan cangkir kopi di atas meja makan dan mulai menyiapkan sarapan. Nasi goreng spesial dengan sosis, favorit Bima. Tangan Rani bergerak lincah, mengiris bawang, memotong sosis tipis-tipis, dan mengocok telur. Setiap gerakan terasa otomatis, sebuah kebiasaan yang telah meresap hingga ke tulang setelah 8 tahun pernikahan. Dari dalam kamar mandi, terdengar suara gemericik air disertai senandung Bima yang sumbang. Rani tersenyum kecil mendengarnya. Bima memang tidak pandai bernyanyi, tetapi suaranya adalah musik terindah di telinga Rani. Dalam dunianya yang sederhana, kebahagiaan adalah hal-hal kecil seperti ini. Aroma kopi, wajan yang berdesis, dan senandung sumbang suaminya. Tak lama kemudian, Bima keluar dari kamar mandi, segar dengan hanya selembar handuk melilit pinggangnya. Tetesan air dari rambutnya yang basah jatuh ke lantai, tetapi Rani tidak pernah sekalipun mengomelinya. "Istriku wangi sekali," katanya sambil mengecup ringan pipi Rani, lalu masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Rani hanya tersenyum dan menyajikan nasi goreng ke dalam 2 piring. Ia tahu, di balik pujian sederhana itu, tersimpan cinta yang besar. Cinta yang membuat Rani merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Mereka sarapan dalam keheningan yang nyaman. Hanya suara sendok dan garpu yang beradu. Sesekali Bima bercerita tentang proyek besar yang sedang ia tangani di kantor. Proyek yang akan menentukan promosinya. "Doakan aku ya, sayang. Kalau proyek ini berhasil, nanti kita bisa ambil kredit untuk pindah ke rumah yang lebih besar, yang ada halamannya untuk anak-anak kita berlari-larian nanti," kata Bima dengan mata berbinar. Rani mengangguk antusias, mengamini setiap doa dan harapan suaminya. Impian mereka selalu terjalin menjadi satu. Sebuah rumah dengan halaman luas, dan suatu hari nanti, tawa anak-anak yang akan mengisinya. Sebuah masa depan yang terasa begitu nyata dan dekat. Rani menatap wajah Bima yang bersemangat. Ia melihat kerutan-kerutan halus di sudut matanya saat ia tertawa, bukti bahwa mereka menua bersama. Ia melihat betapa tulus tatapan matanya saat berbicara tentang masa depan mereka. Tak ada sedikit pun keraguan di hati Rani. Pria di hadapannya adalah pelabuhan terakhirnya, rumahnya, seluruh dunianya. Ia siap melakukan apapun untuk mendukung setiap langkah dan mimpi Bima. Baginya, kebahagiaan Bima adalah kebahagiaannya juga. Setelah sarapan, Rani membantu Bima mengenakan kemeja biru yang telah ia setrika licin semalam. Rani merapikan kerahnya, memastikan setiap detail sempurna. Ia suka merawat suaminya seperti ini. Rasanya seperti menegaskan perannya sebagai penjaga hati dan rumah bagi pria yang paling ia cintai. Bima menatapnya lekat, tangannya menangkup wajah Rani. "Terima kasih, Rani. Kamu memang selalu yang terbaik." Rani tersipu. Pujian yang telah ia dengar ribuan kali, tetapi melalui mata Bima, Rani merasa utuh dan berharga. Sentuhan tangan Bima yang sedikit kasar karena pekerjaan terasa begitu menenangkan di pipinya.
Ia memejamkan mata sejenak, menikmati momen itu. Momen sederhana, tetapi begitu intim dan bermakna. Ia menghirup aroma sabun dan parfum khas Bima, aroma yang selalu menenangkannya. Aroma rumah. Aku berangkat dulu, ya. Sepertinya akan pulang sedikit telat. Aku harus memastikan semuanya beres untuk presentasi besok, pamit Bima di ambang pintu. Iya, Mas. Hati-hati di jalan, jangan lupa makan siang, jawab Rani sambil merapikan dasi suaminya untuk terakhir kali. Bima tersenyum, senyuman hangat yang selalu bisa meluluhkan hati Rani. Ia membungkuk dan memberikan ciuman lembut dan lama di kening Rani, sebuah ritual yang tak pernah terlewatkan. Aku pasti pulang. Tunggu aku, bisiknya. Rani mengangguk, memandangi punggung tegap suaminya yang berjalan menuju mobil. Suara mesin mobil yang menyala dan perlahan menjauh menandai akhir dari adegan pagi itu. Rani menutup pintu, hatinya terasa lapang dan damai. Tidak ada firasat buruk, tidak ada pertanda aneh. Itu hanyalah pagi yang biasa. Sebuah perpisahan yang terasa sama seperti perpisahan-perpisahan sebelumnya. Rani tak pernah menyangka, itu akan menjadi perpisahan terakhir dari kehidupan yang ia kenal. Bahwa senyuman itu, ciuman itu, dan janji "Aku pasti pulang" itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan merenggut seluruh kebahagiaannya. Setelah mobil Bima menghilang di tikungan jalan, Rani kembali masuk ke dalam rumah. Ia membereskan meja makan, mencuci piring, dan merapikan tempat tidur mereka. Semuanya ia lakukan dengan senandung kecil di bibirnya. Rumah terasa sepi tanpa Bima, tetapi itu adalah kesunyian yang damai. Ia tahu, beberapa jam lagi kesunyian itu akan berakhir, digantikan oleh tawa dan cerita Bima tentang harinya di kantor. Rani menghabiskan sore harinya dengan menyelesaikan pekerjaan rumah dan menonton sinetron favoritnya. Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa, ia sudah menyiapkan makan malam sederhana. Sop buntut hangat yang ia yakin akan disukai Bima setelah hari yang melelahkan. Ia menata meja dengan rapi, 2 piring, 2 pasang sendok dan garpu, dan 2 gelas air. Semua siap menyambut rajanya pulang. Tetapi sang raja tak kunjung datang. Jarum jam dinding terus berdetak, suaranya terdengar begitu keras di rumah yang sunyi. Pukul 7 malam. Biasanya jika Bima akan pulang telat, ia sudah memberi kabar. Tapi malam ini berbeda. Ponsel Rani tergeletak diam di atas meja. Tak ada telepon, tak ada pesan. Rani mencoba menepis perasaan gelisah yang mulai merayap. Mungkin rapatnya benar-benar molor, pikirnya, atau mungkin baterai ponselnya habis. Rani menyalakan televisi untuk mengalihkan perhatian, tetapi matanya tak bisa fokus pada layar. Telinganya lebih peka terhadap setiap suara kendaraan di luar, berharap salah satunya adalah suara mobil Bima. Pukul 8. Sop buntut di atas meja mulai mendingin. Rani bangkit dan memanaskannya kembali dengan api kecil. Ia mondar-mandir di ruang tamu, sesekali mengintip keluar dari balik gorden. Jalanan di depan rumah tampak lengang. Rasa cemas mulai menggerogoti hatinya seperti rayap. Ini tidak seperti Bima. Selama 8 tahun pernikahan, Bima tidak pernah sekalipun menghilang tanpa kabar seperti ini. Ia pria yang sangat bertanggung jawab dan selalu memprioritaskan Rani. Rani meraih ponselnya. Dengan ibu jari yang sedikit gemetar, ia menekan nomor Bima, nada sambung berbunyi. Tapi yang terdengar hanyalah suara mesin operator, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Rani mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Hasilnya sama. Jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Pukul 9. Rasa takut mulai menguasainya. Pikiran-pikiran mengerikan melintas di benaknya. Kecelakaan. Perampokan. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Rani mencoba menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Ia harus berpikir jernih. Ia membuka daftar kontak di ponselnya dan mencari nama Joko, rekan kerja terdekat Bima. Dengan tangan yang basah oleh keringat dingin, Rani meneleponnya. Halo, Mas Joko. Maaf mengganggu malam-malam. Ini saya, Rani. Oh, Mbak Rani, halo. Ada apa ya? Jawab Joko dengan suara ramah. Mas Bima apa masih di kantor, ya? Dari tadi saya telepon, ponselnya tidak aktif,
Tanya Rani, berusaha agar suaranya tidak terdengar panik. Hening sejenak di seberang telepon. Bima? Dia sudah pulang dari jam 5 sore tadi Mbak, bareng saya keluarnya. Katanya badannya kurang enak, mau langsung pulang saja, jawab Joko. Dunia Rani seakan berhenti berputar. Jika Bima pulang pukul 5, di mana dia sekarang? Sudah 4 jam berlalu. Kebohongan kecil Joko tentang Bima yang kurang enak badan terasa janggal, tetapi Rani terlalu panik untuk memikirkannya lebih dalam. Oh, begitu ya, Mas Joko. Ya sudah. Terima kasih informasinya, kata Rani lemas, lalu menutup telepon. Tubuhnya merosot ke sofa, kakinya terasa lemas. Di mana Bima? Pikirannya kacau balau. Ia mencoba menelepon beberapa teman Bima yang lain, tetapi jawabannya sama. Semua mengatakan Bima sudah meninggalkan kantor sore hari. Beberapa bahkan menambahkan detail-detail aneh yang tidak sinkron, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Ada yang bilang Bima ada janji dengan klien, yang lain bilang ia pergi ke bengkel. Jawaban yang berbeda-beda itu hanya menambah kebingungan dan ketakutannya. Malam semakin larut. Suara jangkrik di luar terdengar seperti lagu pemakaman bagi hati Rani yang hancur berkeping-keping. Ia tidak lagi duduk. Ia berlutut di lantai, memeluk bantal sofa, dan menangis tanpa suara. Air mata mengalir tanpa henti, membasahi bantal beludru itu. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar suaminya baik-baik saja, dimanapun ia berada. Rani tidak tidur semalaman. Matanya terpaku pada pintu depan, berharap keajaiban terjadi, berharap pintu itu terbuka dan Bima masuk sambil tersenyum, lalu menjelaskan alasan konyol di balik kepergiannya, tapi pintu itu tetap tertutup rapat. Fajar mulai menyingsing, cahaya pucatnya menyoroti wajah Rani yang sembab dan putus asa. Hari pertama penantian telah berakhir, berganti dengan hari kedua yang dipenuhi ketidakpastian yang lebih menyakitkan. Rani tidak tahu, ini barulah permulaan dari penderitaannya. Ia akan menghadapi jam-jam dan hari-hari penyiksaan mental yang jauh lebih mengerikan, sebuah perjalanan menuju kebenaran pahit yang akan mencabik-cabik hatinya tanpa sisa. Rumah yang tadinya adalah surga, kini terasa seperti neraka yang dingin dan kosong. Setiap sudutnya mengingatkan Rani pada Bima, pada kebahagiaan mereka yang kini terasa begitu rapuh dan jauh. Ia sendirian, terombang-ambing di lautan kecemasan dengan satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Di mana kamu, Mas? Hari kedua dimulai tanpa tidur dan tanpa istirahat. Tubuh Rani terasa remuk, tetapi hatinya jauh lebih lelah. Ia duduk di sofa yang sama tempat ia berjaga semalaman. Melihat sinar matahari pagi yang merayap masuk terasa seperti sebuah ejekan. Bagaimana bisa dunia terus berputar seperti biasa, sementara dunianya telah berhenti? Secangkir kopi yang ia buat terasa pahit di lidah. Tak ada lagi aroma menenangkan seperti kemarin, semuanya terasa asing. Rumah ini, pagi ini, hidupnya. Rani tahu ia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Menyerah bukanlah pilihan. Ia harus bergerak, harus mencari, harus menemukan jawaban. Setelah memaksakan diri untuk mandi dan berganti pakaian, tujuan pertamanya adalah kantor Bima. Ia mengemudi dengan hati hampa. Jalanan yang ramai tampak kabur di matanya. Di kepalanya, percakapannya dengan Joko semalam terus terulang. Bima sudah pulang dari jam 5 sore. Kalimat itu terus berdengung di telinganya, menusuk hatinya. Jika ia pulang jam 5, mengapa ia tidak sampai di rumah? Perjalanan yang biasanya hanya memakan waktu 30 menit terasa seperti berjam-jam. Di setiap tikungan, di setiap lampu merah, Rani berharap melihat mobil Bima di depannya. Tapi harapan itu selalu pupus. Sesampainya di gedung kantor yang menjulang tinggi, Rani memarkir mobilnya dengan tangan gemetar. Ia melangkah masuk ke lobi yang dingin dan mewah, merasa seperti orang asing. Resepsionis yang biasanya menyapanya dengan ramah kini menatapnya dengan tatapan aneh, campuran antara kasihan dan canggung. "Selamat pagi, Bu Rani." "Mencari Pak Bima?" tanyanya dengan suara pelan. Rani hanya bisa mengangguk. Tenggorokannya tercekat. "Tolong hubungkan saya dengan Pak Direktur," pinta Rani. Di dalam kantor Pak Direktur yang luas dan beraroma kopi mahal, Rani menceritakan semuanya. Ia berusaha tegar, memilih kata-katanya dengan hati-hati,
menjelaskan bahwa Bima belum pulang sejak kemarin dan ponselnya tidak aktif. Pak Direktur, seorang pria parubaya yang kebapakan, mendengarkan dengan saksama. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran, tetapi ada sesuatu yang lain di matanya, sesuatu yang coba ia sembunyikan. Saya turut prihatin, Bu Rani. Ini tidak seperti Bima. Dia karyawan saya yang paling bisa diandalkan, katanya. Tapi kemarin sore setelah rapat, dia memang izin pulang lebih awal, katanya ada urusan keluarga mendadak. Urusan keluarga? Urusan apa? Di kota ini, Rani adalah satu-satunya keluarganya. Kebohongan lagi? Mengapa semua orang berbohong? Rani meminta izin untuk melihat meja kerja Bima, berharap menemukan petunjuk. Pak Direktur mengizinkan. Saat berjalan melewati bilik-bilik karyawan, Rani bisa merasakan puluhan pasang mata menatapnya. Mereka berbisik-bisik, lalu terdiam saat Rani menoleh. Suasananya sangat tidak nyaman. Di meja Bima, semuanya tampak normal. Foto pernikahan mereka dalam bingkai perak berdiri tegak. Mak bertuliskan suami terbaik di dunia. Pemberian Rani tergeletak di samping tumpukan dokumen. Rani menyentuh permukaan meja yang dingin, dan matanya terasa panas. Ia membuka laci-lacinya, tetapi tidak menemukan apa-apa selain alat tulis dan beberapa dokumen kerja. Tidak ada petunjuk, tidak ada apa-apa. Saat ia hendak pergi, Joko menghampirinya. Sabar ya, Mbak. Mungkin Bima sedang butuh waktu sendiri, katanya pelan, menghindari tatapan Rani, lagi-lagi kalimat yang aneh. Waktu sendiri. Masalah apa yang begitu besar, hingga ia harus menghilang? Rani menatap Joko dengan pandangan kosong, lalu berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Ia tahu mereka semua menyembunyikan sesuatu. Langkah selanjutnya adalah menghubungi keluarga. Ia menelepon ibunya terlebih dahulu, berusaha terdengar setenang mungkin, tetapi suaranya pecah di kalimat pertama. Tangis yang ia tahan sejak pagi akhirnya pecah. Di seberang telepon, ibunya ikut panik. Kemudian, ia menelepon ibu mertuanya. Reaksi mereka sama, syok, tidak percaya, dan ketakutan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa Rani jawab menghujaninya. Apa kalian bertengkar? Apa Bima punya masalah? Coba kamu ingat-ingat lagi, Rani. Setiap pertanyaan terasa seperti tuduhan, seolah semua ini adalah kesalahannya. Telepon-telepon itu tidak memberikan solusi, hanya menambah lebih banyak beban di pundaknya. Hari kedua berlalu dengan keputusasaan yang semakin pekat. Rani menghabiskan sore harinya dengan mengemudi tanpa tujuan, menyusuri rute yang mungkin dilewati Bima. Ia berhenti di setiap rumah sakit di sepanjang jalan. Di ruang gawat darurat, ia bertanya pada petugas dengan suara gemetar, "Maaf, apa ada pasien kecelakaan tanpa identitas yang masuk sejak kemarin sore?" Setiap kali petugas itu menggelengkan kepala, Rani merasakan kelegaan yang aneh, yang segera disusul oleh gelombang keputusasaan yang lebih besar. Ia lega suaminya tidak terluka, tetapi putus asa karena itu berarti ia masih belum ditemukan. Di rumah sakit ketiga, seorang perawat menatapnya dengan tatapan iba. "Pulang dan istirahat saja, Bu. Berdoa semoga suami ibu baik-baik saja." Rani hanya bisa tersenyum pahit. Bagaimana ia bisa istirahat? Malam kedua terasa lebih menyiksa daripada yang pertama. Rumah itu terasa seperti kuburan. Sunyi, dingin, dan penuh dengan kenangan yang menyakitkan. Rani tidak lagi menunggu di depan pintu. Ia meringkuk di tempat tidur, memeluk bantal di sisi Bima yang kosong, yang masih menyisakan aroma samar suaminya. Ia memutar ulang setiap kenangan, setiap percakapan, mencari kesalahan atau pertanda yang mungkin ia lewatkan, tetapi tidak ada. Hidup mereka sempurna. Setidaknya, begitu yang Rani yakini. Hari ketiga adalah hari di mana harapan benar-benar mulai memudar. Rani tidak lagi menangis. Air matanya telah kering, digantikan oleh kekosongan. Ia tidak makan, tidak minum, hanya duduk termangu di sofa menatap dinding yang kosong. Ponselnya terus berdering panggilan dari kerabat yang khawatir tetapi Rani mengabaikannya. Ia tidak punya kekuatan untuk menjelaskan hal yang sama berulang-ulang. Ia merasa seperti boneka rusak yang ditinggalkan pemiliknya. Teman-teman Bima tidak bisa dihubungi lagi. Nomor beberapa dari mereka tiba-tiba tidak aktif.
Yang lain tidak mengangkat teleponnya. Seolah-olah mereka sengaja menghindarinya, membangun tembok keheningan yang membuat Rani semakin terisolasi. Sore itu, hujan turun dengan deras, mengetuk jendela seolah ikut berduka atas kesedihannya. Rani menatap bayangannya di kaca. Mata sembab, rambut acak-acakan, tatapan kosong. Ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. 3 hari. 3 hari yang terasa seperti 3 abad. Harapannya telah menjadi abu, yang tersisa hanyalah ketakutan dan pertanyaan yang tak berujung. Pada pagi hari keempat, Rani terbangun bukan karena alarm, tetapi karena rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia tertidur di sofa tanpa selimut. Tubuhnya kaku dan pegal. Untuk sesaat, ia lupa. Ia pikir ini hanyalah pagi biasa, dan Bima ada di kamar. Tapi kemudian keheningan di rumah itu menyadarkannya, dan kenyataan menghantamnya kembali. Sekuat pukulan yang mendarat di ulu hatinya, Bima masih belum kembali. 4 hari. 4 hari sejak suaminya lenyap dari muka bumi. Kesedihan dan kecemasan yang mendominasi hatinya selama ini mulai bercampur dengan perasaan lain, mati rasa. Ia merasa hampa, seperti cangkang kosong yang isinya telah hilang. Tak ada lagi energi untuk menangis atau panik. Pagi itu, ayahnya datang membawakan sarapan, tetapi Rani tidak menyentuhnya sama sekali. Melihat kondisi putrinya yang mengenaskan, pria tua itu duduk di sampingnya dan menghela napas panjang. "Rani, kita tidak bisa terus begini. Kita harus lapor polisi," katanya dengan suara berat. Rani menggeleng lemah. Entah kenapa, gagasan untuk pergi ke kantor polisi terasa begitu menakutkan. Rasanya seperti sebuah pengakuan final. Sebuah deklarasi resmi bahwa suaminya bukan hanya pergi sebentar, tetapi benar-benar hilang. Itu akan membuat mimpi buruk ini menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. "Mungkin Mas Bima hanya butuh waktu, yah," bisik Rani, sebuah harapan terakhir yang ia sendiri tahu terdengar konyol. Ayahnya menggenggam tangannya yang dingin. 4 hari bukan waktu yang sebentar, Nak. Ini sudah tidak wajar lagi. Kita harus minta bantuan pihak berwajib. Setidaknya mereka bisa membantu melacak sinyal ponselnya atau menyebarkan informasi. Rani tidak bisa membantah logika ayahnya. Ia telah melakukan semua yang ia bisa. Ia telah menemui jalan buntu. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Rani mengangguk setuju. Perjalanan ke kantor polisi terasa seperti iring-iringan menuju tiang gantungan. Rani duduk di kursi penumpang mobil ayahnya, menatap keluar jendela tetapi tidak melihat apa-apa. Kota yang sibuk, orang-orang yang lalu lalang, semuanya tampak seperti adegan dalam film bisu. Dunianya telah kehilangan suara dan warna. Ia memeluk erat tasnya. Di dalamnya ada foto terbaru Bima, tersenyum cerah saat mereka berlibur di pantai tahun lalu. Foto itu terasa berat, seolah memikul beban semua kenangan mereka. Kantor polisi adalah tempat yang asing dan mengintimidasi. Bau aneh campuran kertas tua, asap rokok, dan disinfektan. Suasananya sibuk namun terasa lambat. Beberapa polisi berseragam coklat berlalu lalang dengan wajah serius, sementara beberapa warga sipil duduk di kursi tunggu dengan wajah cemas, sama seperti dirinya. Rani dan ayahnya diarahkan ke ruang pengaduan. Seorang polisi berkumis menyambut mereka dengan acuh tak acuh, bahkan tanpa menoleh. "Ada yang bisa dibantu?" tanyanya, matanya terpaku pada layar komputer. Ayah Ranilah yang menjelaskan situasinya. Rani hanya bisa duduk diam dengan kepala tertunduk, mendengarkan ayahnya menceritakan kronologi hilangnya Bima. Baru ketika polisi itu mulai melontarkan pertanyaan langsung kepadanya, Rani harus berjuang untuk mengeluarkan suara. "Kapan terakhir kali bertemu suami Anda?" "Selasa pagi, tanggal 4 September, saat dia berangkat kerja," jawab Rani lirih. "Pakaian terakhir yang dikenakan?" Rani mendeskripsikan kemeja biru dan celana bahan hitam yang ia siapkan pagi itu. Lalu datanglah pertanyaan yang paling ia takuti. "Sebelumnya ada pertengkaran atau masalah rumah tangga?" Rani menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Kami tidak ada masalah apa-apa." Polisi itu menatapnya dengan tatapan menyelidik, seolah tidak percaya. "Masalah utang atau musuh?" Lagi-lagi Rani menggeleng. Setiap pertanyaan terasa seperti menguliti privasinya,
memaksanya membuka kehidupan pribadinya di depan orang asing yang tampak tidak peduli. Ia merasa dihakimi, seolah ia adalah tersangka, bukan korban. Proses pembuatan laporan berjalan lambat dan berbelit-belit. Rani harus menceritakan detail-detail kecil yang tampaknya tidak relevan, menyebutkan nama teman-teman Bima, memberikan nomor telepon kerabat. Puncak dari siksaan itu adalah ketika polisi meminta foto Bima untuk dilampirkan. Dengan tangan gemetar, Rani mengeluarkan foto dari tasnya. Melihat wajah Bima yang tersenyum bahagia di foto itu, begitu kontras dengan situasi saat ini, pertahanannya runtuh, setetes air mata jatuh di atas foto itu. Polisi itu mengambil foto tersebut tanpa emosi, menempelkannya di formulir laporan, dan mengetik data diri Bima ke komputer. "Baik, laporan sudah diterima," katanya dengan nada datar. "Nanti kalau ada perkembangan, kami akan hubungi." Hanya itu. Tidak ada kata-kata penghiburan, tidak ada jaminan apapun. Rani merasa seperti baru saja menyerahkan sepotong hatinya, dan polisi itu hanya menumpuknya di antara berkas-berkas kusam lainnya. Saat meninggalkan kantor polisi, Rani merasa lebih hampa dari sebelumnya. Ia berharap mendapatkan secercah harapan, kepastian bahwa seseorang akan membantu, tapi yang ia dapatkan hanyalah selembar surat tanda terima laporan. Ayahnya mencoba menghibur bahwa ini adalah langkah yang benar, tetapi Rani tidak merasakan apa-apa. Langkah ini terasa seperti sebuah titik yang mengakhiri era penantian pasifnya dan membuka babak baru yang menakutkan. Babak di mana hilangnya Bima bukan lagi masalah keluarga, tetapi sebuah kasus resmi. Saat mobil ayahnya meninggalkan halaman kantor polisi, Rani menoleh ke belakang. Gedung dengan cat kusam itu tampak seperti monster yang telah menelan sisa-sisa harapannya. Ia benar-benar sendirian sekarang. Beberapa hari setelah melapor ke polisi, tidak ada apa-apa. Keheningan terasa lebih mematikan daripada jeritan. Setiap kali telepon berdering, jantung Rani berdebar kencang, hanya untuk kecewa saat mengetahui itu hanyalah kerabat yang menanyakan kabar yang sama, kabar yang tidak Rani miliki. Polisi tidak menelepon. Tidak ada perkembangan, tidak ada petunjuk. Rani merasa seperti terombang-ambing di lautan luas tanpa daratan dan tanpa kompas. Ia terperangkap dalam limbo antara harapan dan keputusasaan. Ia tidak bisa berduka, karena ia tidak tahu apakah Bima telah tiada. Tapi ia juga tidak bisa berharap, karena tidak ada alasan untuk itu. Rumah mereka yang dulu penuh tawa kini menjadi museum kenangan yang menyakitkan. Setiap benda adalah pemicu. Kursi tempat Bima biasa membaca koran. Gantungan handuk tempat handuknya masih tergantung. Sisi tempat tidur yang dingin dan kosong. Rani mulai merasa sesak di rumahnya sendiri. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk di sofa, menatap kosong keluar jendela. Ayahnya dan beberapa temannya bergantian datang, membawakan makanan yang tidak ia makan dan mengucapkan kata-kata penghiburan yang tidak ia dengar. Ia menghargai perhatian mereka, tetapi itu justru membuatnya merasa semakin terasing. Tidak ada yang bisa mengerti lubang hitam yang menganga di dadanya. Pada hari ke-7 sejak Bima menghilang, sesuatu berubah dalam diri Rani. Rasa mati rasa yang membekukannya perlahan mencair, digantikan oleh percikan api kecil, penolakan untuk menyerah. Ia tidak bisa hanya duduk dan membiarkan nasibnya ditentukan oleh orang lain. Jika polisi tidak bisa menemukan suaminya, maka ia akan menemukannya sendiri. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi melakukan sesuatu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Ia harus mencari, demi ketenangan pikirannya sendiri. Ia harus tahu apa yang terjadi pada Bima, apapun kebenarannya. Energi baru ini membuatnya bangkit. Ia memulai dari ruang kerja Bima, tempat yang ia hindari selama ini karena terlalu menyakitkan. Kali ini, ia masuk dengan tekad seorang detektif. Ia menyalakan laptop Bima, tetapi laptop itu dilindungi kata sandi yang tidak ia ketahui. Ia mencoba tanggal lahir Bima, tanggal lahirnya, tanggal pernikahan mereka, semuanya salah. Rani frustrasi, tetapi tidak berhenti. Ia beralih ke laci-laci meja. Isinya hanya dokumen kantor, tagihan lama, dan setumpuk kartu nama. Tidak ada yang aneh. Saat ia hampir menyerah, matanya menangkap sebuah kotak sepatu tua di bawah meja.
Kotak itu berisi barang-barang yang tidak terlalu sering Bima gunakan lagi. Dompet usang, jam tangan rusak, dan beberapa amplop dari bank. Rani duduk di lantai dan mengeluarkan isi kotak itu satu persatu. Sebagian besar adalah rekening koran lama. Ia memeriksanya lembar demi lembar. Matanya menelusuri setiap baris angka, mencari transaksi yang tidak ia ketahui. Awalnya, semua tampak normal. Pembayaran cicilan mobil, tagihan kartu kredit, transfer ke rekening orang tua Bima. Lalu, di tumpukan paling bawah, ia menemukan sesuatu. Sebuah rekening koran dari bank yang berbeda. Bank di mana Rani tidak tahu Bima memiliki rekening. Rekening itu atas nama Bima sendiri. Dengan jantung berdebar, Rani membukanya. Transaksinya tidak banyak, tetapi satu hal menarik perhatiannya. Sebuah transaksi penarikan dalam jumlah besar sekitar 3 bulan yang lalu, jumlahnya Rp250.000. Di kolom keterangan tertulis, uang muka rumah, Jalan Akasia nomor 14, Sentul City. Sentul. Rani mengerutkan kening. Ia belum pernah mendengar nama jalan itu. Ia membuka peta digital di ponselnya. Jalan itu terletak di sebuah kompleks perumahan di pinggiran kota, area yang belum pernah mereka kunjungi atau bicarakan. Untuk apa Bima menyewa rumah di sana, dan mengapa ia tidak pernah memberitahunya? Ribuan kemungkinan berputar di kepalanya. Apakah untuk investasi? Tapi mengapa diam-diam? Apakah ia menyiapkan kejutan untuknya? Rasanya tidak mungkin. Firasat buruk merayap, dingin dan tajam. Tanpa pikir panjang, Rani menyambar kunci mobilnya. Ia tidak memberitahu ayahnya atau siapapun, ini adalah perjalanannya. Ia harus menghadapinya sendirian. Sepanjang perjalanan, pikirannya berkecamuk, ia mencoba menyusun skenario yang masuk akal. Mungkin Bima meminjamkan uang pada temannya untuk menyewa rumah. Mungkin rumah itu dijadikan kantor rahasia untuk proyek sampingan. Ia berusaha mati-matian untuk tidak memikirkan kemungkinan terburuk, kemungkinan yang terlalu menyakitkan bahkan untuk dibayangkan. Suara navigasi yang memandunya terdengar seperti suara malaikat maut, membawanya semakin dekat pada takdir yang tidak ia inginkan. Kompleks perumahan itu tampak tenang dan asri. Rumah-rumahnya tidak terlalu besar, tetapi tertata rapi. Sangat kontras dengan kekacauan di hati Rani. Ia melambatkan laju mobilnya saat mendekati Jalan Akasia. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sesak. Nomor 10, nomor 12, dan di sanalah ia. Nomor 14. Sebuah rumah sederhana dengan cat putih dan pagar hitam. Tampak biasa saja. Rani baru saja akan merasakan sedikit kelegaan, berpikir mungkin ini hanya kesalahpahaman, ketika matanya menangkap sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Terparkir di garasi rumah itu, sedikit terhalang gerbang, adalah mobil suaminya. Sedan hitam yang sama dengan yang terakhir kali ia lihat 7 hari yang lalu saat Bima berangkat kerja. Mobil itu bersih dan tidak rusak. Tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Itu berarti Bima ada di sini. Ia hidup dan tidak terluka. Gelombang kelegaan yang luar biasa menyapunya, tetapi itu hanya sesaat. Karena kelegaan itu segera digantikan oleh pertanyaan yang lebih besar dan lebih menakutkan. Jika ia ada di sini selama ini, mengapa ia tidak pulang? Apa yang ia lakukan di rumah ini? Rani memarkir mobilnya di seberang jalan dan mematikan mesin. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap rumah itu, rumah yang menyimpan jawaban atas semua penderitaannya. Secercah petunjuk dalam kegelapan telah membawanya sampai ke sini, ke ambang pintu kebenaran. Dan ia tahu, apapun yang ada di balik pintu itu akan mengubah hidupnya selamanya. Rani tidak tahu berapa lama ia duduk di dalam mobil, hanya menatap rumah itu. 5 menit? 15 menit? Waktu seolah berhenti, dan suara detak jantungnya sendiri terdengar memekakkan telinga. Akhirnya, dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan, ia membuka pintu mobil. Kakinya yang menapak di aspal terasa seperti jeli. Ia harus berjuang untuk bisa berdiri tegak. Ia menyeberangi jalan yang sepi. Setiap langkah terasa berat, seolah ada rantai yang mengikat kakinya. Semakin dekat ia ke rumah itu, semakin kencang angin ketakutan bertiup di dalam hatinya. Gerbang rumah itu tidak terkunci. Rani mendorongnya perlahan,
menimbulkan suara derit kecil yang memekakkan telinga di kompleks yang sunyi itu. Halaman rumah itu kecil dan rapi. Ada beberapa pot bunga dan sepasang sandal wanita berukuran kecil diletakkan di dekat pintu. Sandal itu rasanya seperti sebuah tamparan di pipi. Milik siapa? Rani berjalan ke teras. Jantungnya serasa mau meledak keluar dari dadanya. Ia berdiri di depan pintu kayu berwarna coklat tua. Ia ragu. Haruskah ia mengetuk? Haruskah ia memanggil nama Bima? Tepat saat itu, ia mendengarnya. Suara tawa dari dalam rumah. Suara yang sangat ia kenal. Tawa renyah Bima. Tawa yang selalu menghangatkan hatinya, tawa yang baginya adalah musik terindah. Tapi kali ini, tawa itu terdengar seperti sayatan pisau. Karena tawa itu tidak sendirian. Tawa itu diiringi oleh suara tawa lain. Tawa seorang wanita, lembut dan manja. Mereka terdengar begitu bahagia, begitu riang, seolah tak ada masalah apapun di dunia. Rasa sakit yang tajam menghantam Rani. Ia merasa bodoh. Selama 7 hari ia menangis, tidak makan, mencari seperti orang gila, sementara suaminya ada di sini, tertawa bahagia bersama wanita lain. Kemarahan mulai membakar habis rasa takutnya. Ia tidak peduli lagi. Ia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ada sebuah jendela di samping pintu yang sedikit terbuka. Gordennya tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil. Dengan tangan gemetar, Rani mengintip dari celah itu. Apa yang ia lihat di dalam sana menghancurkan dunianya dalam sekejap. Ruang tamunya sederhana namun nyaman. Dan di atas sofa, duduklah suaminya, Bima, pria yang wajahnya ia rindukan setengah mati. Tapi ia tidak sendirian. Di sampingnya, seorang wanita muda bersandar manja di bahunya. Wanita itu cantik dengan rambut panjang tergerai. Dan perutnya buncit. Ia sedang hamil. Rani melihat Bima dengan cekatan mengupas apel dan menyuapkannya ke mulut wanita itu. Dengan gerakan yang begitu lembut dan penuh cinta. Tatapan mata Bima pada wanita itu persis seperti tatapan yang biasa ia berikan pada Rani. Tatapan penuh pemujaan dan kasih sayang. Mereka tampak seperti pasangan paling bahagia di dunia, menantikan kelahiran anak pertama mereka. Rani merasa sesak napas. Udara di sekitarnya menipis, dan pemandangan di depannya terasa tidak nyata, seperti adegan dalam film horor. Ini pasti mimpi buruk, pikirnya. Sebentar lagi aku akan bangun dan menemukan Bima di sampingku. Tapi suara tawa mereka yang terdengar lagi menyadarkannya bahwa ini adalah kenyataan yang paling kejam dan menyakitkan. 8 tahun pernikahan, semua janji, semua impian, semua cinta yang ia pikir mereka miliki, terasa seperti sebuah kebohongan besar. Gelombang amarah yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya menguasai dirinya. Ia tidak berpikir lagi. Ia mundur selangkah dan mendorong pintu depan dengan sekuat tenaga. Pintu itu tidak terkunci. Brak. Pintu terbuka dengan keras, menghantam dinding. Pemandangan di dalam ruangan itu membeku. Tawa mereka berhenti seketika. Bima dan wanita itu menoleh ke arah pintu dengan ekspresi sangat terkejut. Mata Bima membelalak melihat Rani berdiri di ambang pintu, dengan wajah basah oleh air mata, mata menyala karena amarah, dan napas terengah-engah. Wanita di sampingnya tampak ketakutan dan secara refleks memegangi perut buncitnya. Rani, suara Bima keluar seperti bisikan tak percaya. Siapa? Perempuan ini? Desis Rani. Suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. Ia melangkah masuk. Matanya terpaku pada Bima, mengabaikan wanita hamil yang ketakutan itu. Aku tanya siapa perempuan ini. Bima bangkit dari sofa. Wajahnya pucat pasi. Ia tampak bingung, tidak tahu harus berkata apa. Rani, aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang aku pikirkan? Teriak Rani, suaranya melengking. Lalu apa? Selama 7 hari aku mencarimu seperti orang gila. Aku sampai lapor polisi? Aku kira kamu celaka? Aku kira kamu mati? Dan selama itu kamu di sini, berbahagia dengan perempuan ini? Setiap kata adalah pisau yang ia hunuskan pada dirinya sendiri. Wanita itu mulai terisak pelan. Bima sempat menoleh padanya, mencoba menenangkan.
Gestur itu semakin membakar hati Rani. Lalu ia kembali menatap Rani dengan tatapan memohon. Duduk dulu, Rani. Kita bicara baik-baik. Aku tidak mau duduk. Jawab aku. Sekarang. Tuntut Rani. Bima menghela napas panjang, tampak kalah. Ia menatap Rani dengan tatapan aneh, campuran antara rasa bersalah dan pasrah. Lalu ia mengucapkan kalimat yang meruntuhkan sisa-sisa dunia Rani. Kalimat yang akan selamanya terpatri dalam ingatannya sebagai suara kehancuran. Dia Dewi, kata Bima pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Istriku. Kami sudah menikah siri 6 bulan yang lalu, hening. Hanya isak tangis wanita itu dan napas kasar Rani yang menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. Istri. Kata itu menggema di kepala Rani. Berputar-putar, menghancurkan setiap sel otaknya. Menikah. Sejak 6 bulan yang lalu. Itu berarti saat Bima tidur di sampingnya setiap malam, saat ia mencium keningnya setiap pagi, saat mereka merencanakan masa depan bersama, pria itu sudah memiliki istri lain. Kehidupan lainnya, kebahagiaannya yang lain. Rani merasakan kakinya lemas. Ia terhuyung dan berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh. Rasa sakitnya begitu luar biasa hingga ia tidak bisa merasakannya lagi. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan gelap. Ia menatap wajah Bima. Wajah pria yang pernah begitu ia cintai, dan yang ia lihat sekarang hanyalah monster, wajah seorang pengkhianat. Pintu itu telah terbuka, dan kebenaran di baliknya bukan hanya menghancurkan hatinya, tetapi juga membunuh jiwanya. Rani tidak ingat bagaimana ia bisa kembali ke mobilnya. Kakinya bergerak sendiri, sementara kepalanya kosong, putih, sunyi. Ia berhasil menyalakan mesin. Tangannya bergerak otomatis, melakukan gerakan familiar yang telah ia lakukan ribuan kali, tetapi jiwanya tidak ada di sana. Jiwanya tertinggal di rumah itu, hancur berkeping-keping di lantai ruang tamu bersama puing-puing pernikahannya. Ia menginjak pedal gas, dan mobil itu melaju meninggalkan jalan akasia, meninggalkan pemandangan neraka pribadinya. Ia mengemudi tanpa tujuan. Nama jalan, gedung-gedung, lampu lalu lintas, semuanya menjadi sapuan warna kabur di matanya yang dibanjiri air mata. Suara klakson mobil lain terdengar sayup-sayup, seperti datang dari dunia lain. Dunianya sendiri telah runtuh dan senyap. Di kepalanya, hanya ada suara Bima, berulang terus-menerus seperti kaset rusak, dia istriku. Kami sudah menikah siri 6 bulan yang lalu, setiap kata adalah belati yang terus menusuknya. 6 bulan. Itu berarti selama setengah tahun terakhir, setiap pelukan, setiap ciuman, setiap kata cinta dari Bima adalah kebohongan. Saat ia tertidur lelap di samping Bima, mungkin suaminya sedang bertukar pesan dengan wanita lain. Saat ia tulus mendoakan keberhasilan proyek Bima, mungkin sebagian uang dari hasil kerja keras itu digunakan untuk membiayai kehidupan gandanya. Pengkhianatan itu begitu besar, begitu fisik, hingga Rani merasa dadanya akan meledak. Ia menepikan mobilnya di sebuah jalan yang sepi, di bawah pohon-pohon rindang, dan di sana, terkurung di dalam mobilnya yang sempit, ia hancur. Ia berteriak, jeritan panjang yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jeritan itu membawa semua rasa sakit, pengkhianatan, kebingungan, dan kemarahan yang ia rasakan. Ia memukul-mukul setir dengan kepalan tangannya, berulang kali, tidak peduli rasa sakit di buku-buku jarinya, ia menangis sejadi-jadinya. Air mata mengalir tanpa henti, membasahi blus yang ia kenakan. Ini bukan tangisan kesedihan yang hening. Ini adalah raungan binatang yang terluka parah. Ia meratapi 8 tahun hidupnya yang sia-sia. Ia meratapi semua pengorbanan yang telah ia lakukan untuk Bima. Ia berhenti dari pekerjaan yang ia sukai setelah menikah karena Bima ingin ia menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Ia menunda keinginannya untuk melanjutkan sekolah pasca sarjana, karena Bima bilang lebih baik uangnya ditabung untuk membeli rumah. Ia telah memberikan seluruh hidupnya, seluruh hatinya, seluruh kepercayaannya pada satu orang, dan orang itu telah menginjak-injaknya tanpa ampun. Ia merasa bodoh, begitu bodoh dan naif. Bagaimana ia bisa tidak melihat tanda-tandanya? Apa memang tidak ada tanda-tanda? Atau ia terlalu buta oleh cinta untuk melihatnya?
Saat teriakannya mereda dan berganti menjadi isak tangis yang memilukan, kenangan-kenangan mulai menyerbunya. Kenangan indah yang kini terasa seperti racun. Liburan pertama mereka ke Bali, saat Bima menggendongnya di pantai saat matahari terbenam. Ulang tahun pernikahan kelima mereka, saat Bima mengejutkannya dengan makan malam romantis yang ia masak sendiri. Malam-malam saat mereka berbaring di tempat tidur, membicarakan nama-nama untuk anak-anak mereka kelak. Semua kenangan itu kini ternoda. Setiap momen manis kini memiliki bayangan gelap, bayangan wanita hamil itu. Apakah Bima juga membisikkan kata-kata cinta yang sama padanya? Apakah Bima juga menjanjikan masa depan yang sama padanya? Rani memejamkan mata, dan bayangan Bima menyuapi wanita itu kembali muncul. Bayangan perut buncit wanita itu, mereka akan punya anak. Sementara ia dan Bima, setelah bertahun-tahun mencoba, belum juga dikaruniai anak. Sebuah pikiran pahit merasuki, apakah itu alasannya? Karena ia tidak bisa memberinya anak, apakah Bima mencari wanita lain yang bisa memberinya keturunan? Di atas rasa sakit karena pengkhianatan, kini ditambah lagi dengan rasa sakit karena merasa tidak berharga dan cacat sebagai seorang wanita. Hari mulai gelap. Rani masih duduk di dalam mobil, kosong dan membeku. Ia menatap wajahnya di kaca spion. Seorang wanita yang hancur. Mata sembab, hidung merah, rambut acak-acakan. Ia tampak menyedihkan. Dan tepat pada saat itu, sesuatu terjadi. Di tengah kekosongan itu, sebuah percikan menyala, percikan amarah. Bukan amarah buta yang membuatnya berteriak tadi, melainkan amarah yang dingin dan terfokus. Ia melihat wanita menyedihkan di cermin itu, dan ia membencinya. Ia tidak mau menjadi wanita itu, ia tidak mau menjadi korban, Bima tidak pantas mendapatkan air matanya. Pria itu dan selingkuhannya mungkin sedang berbahagia sekarang, mungkin menertawakan kebodohan Rani. Mereka membangun istana mereka di atas puing-puing kehidupan Rani, dan Rani tidak akan membiarkannya. Ia tidak akan membiarkan mereka hidup dengan tenang. Jika Bima bisa menghancurkan hidupnya, maka ia juga bisa menghancurkan hidup pria itu. Air matanya berhenti. Isak tangisnya reda. Ia menarik napas dalam-dalam, napas yang terasa berbeda. Napas yang membawa kekuatan baru. Badai di dalam hatinya telah reda. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang mengerikan dari seorang prajurit sebelum maju ke medan perang. Hati yang terluka telah bermetamorfosis menjadi dendam. Ia tidak akan menangis lagi. Ia akan melawan. Ia akan membalas dendam. Setiap tetes air mata yang jatuh akan ia bayar dengan penderitaan Bima. Dengan pikiran yang jernih untuk pertama kalinya dalam seminggu, Rani menyalakan mesin mobilnya. Kali ini, ia tahu kemana harus pergi. Ia akan pulang ke rumahnya, bukan untuk meratapi nasib, tetapi untuk merencanakan pembalasan. Rani membuka pintu rumahnya seolah ia adalah tamu di tempat asing, semuanya terasa berbeda. Udara di dalam rumah terasa pengap, penuh dengan kebohongan. Ia berjalan melewati ruang tamu. Matanya menatap tajam foto pernikahan besar mereka yang tergantung di dinding. Di foto itu, ia dan Bima tersenyum bahagia, saling memeluk erat. Rani menatap foto itu tanpa ekspresi, lalu pergi ke dapur dan mengambil sebuah kursi. Kembali ke ruang tamu, tanpa ragu, ia menurunkan foto itu dari dinding. Ia tidak membantingnya. Ia hanya membawanya ke gudang belakang dan menyandarkannya di dinding, menghadap ke tembok. Ia melakukannya dengan gerakan yang tenang dan metodis. Ini bukan lagi rumah mereka, ini adalah markas operasinya. Malam itu Rani tidak tidur. Ia membuat secangkir teh panas dan duduk di meja makan dengan laptopnya. Wanita yang hancur dan menangis sore tadi telah lenyap, digantikan oleh seorang ahli strategi yang dingin. Ia tahu, balas dendam terbaik bukanlah amarah atau makian. Balas dendam terbaik adalah yang terencana, sistematis, dan menyerang tepat di titik terlemah lawan. Dan Rani tahu persis apa kelemahan Bima, hartanya, reputasinya, dan wanita barunya. Ia akan menghancurkan ketiganya, satu persatu. Langkah pertama adalah mengumpulkan amunisi. Ia masuk ke ruang kerja Bima, kali ini bukan untuk mencari petunjuk keberadaannya, tetapi untuk mencari bukti kejahatannya. Ia menggeledah setiap laci, setiap map, setiap tumpukan kertas.
Ia menemukan semua yang ia butuhkan, perjanjian kredit mobil, sertifikat rumah atas nama bersama mereka, polis asuransi, dan laporan investasi. Ia juga menemukan beberapa slip transfer ke rekening atas nama wanita itu, Dewi, jumlahnya tidak sedikit. Bima telah menyelewengkan harta bersama mereka untuk membiayai kehidupan keduanya. Rani memindai setiap dokumen, menyimpannya di folder khusus di laptopnya, dan mencetaknya sebagai salinan fisik. Langkah kedua adalah mencari senjata. Ia tidak bisa bertarung sendirian. Ia butuh seorang profesional. Keesokan paginya, setelah mandi dan mengenakan pakaian terbaiknya, Rani pergi ke sebuah firma hukum ternama di pusat kota. Ia telah melakukan riset semalaman dan menemukan pengacara perceraian terbaik, yang dikenal paling kejam dan tidak kenal kompromi. Pilihannya jatuh pada Ibu Kartika, yang dijuluki Bulldog oleh lawan-lawannya. Saat bertemu dengan Ibu Kartika, Rani tidak menangis atau menunjukkan emosi. Ia duduk tegak dan menceritakan semuanya secara kronologis, jelas, dan tanpa jeda. Ia bercerita tentang 7 hari hilangnya Bima, laporan polisi, penemuannya di rumah selingkuhannya, dan pengakuan Bima. Ia meletakkan semua bukti yang telah ia kumpulkan di atas meja, salinan rekening koran, slip transfer, dan alamat persis rumah tempat Bima dan istri barunya tinggal. Ibu Kartika mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Pengacara wanita parubaya itu menatap Rani dengan tatapan tajam. "Apa yang Anda inginkan dari semua ini, Bu Rani?" tanyanya lugas. "Saya ingin keadilan," jawab Rani dengan suara mantap, "dan saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan. Saya ingin mengambil kembali semua yang menjadi hak saya dan semua yang telah dia curi dari saya. Saya ingin membuatnya tidak memiliki apa-apa lagi." Senyum tipis tersungging di bibir Ibu Kartika. "Anda datang ke tempat yang tepat," katanya. Selama 2 jam berikutnya, mereka menyusun strategi serangan, sebuah rencana balasan yang brutal dan berlapis. Pertama, dari sisi pidana, Ibu Kartika menjelaskan bahwa tindakan Bima yang melakukan nikah siri sementara masih terikat pernikahan sah dengan Rani adalah tindak pidana perzinahan dan bisa diperkarakan juga sebagai penipuan dalam perkawinan. Mereka akan mengumpulkan bukti tambahan dan membuat laporan polisi. Ini akan mengubah status Rani dari pelapor orang hilang menjadi korban tindak pidana. Ini akan mencoreng nama baik Bima. Kedua, dari sisi perdata, perceraian. Ibu Kartika akan segera mengajukan gugatan cerai. Dalam gugatan itu, mereka akan menuntut bagian maksimal untuk Rani dalam pembagian harta gonogini dengan alasan pengkhianatan dan penipuan yang dilakukan Bima. Mereka juga akan mengajukan permohonan sita aset sementara agar Bima tidak bisa menjual atau memindah tangankan rumah dan mobil. Ketiga, dan ini bagian paling kejam, serangan finansial. Sebelum gugatan resmi dilayangkan, Ibu Kartika menyarankan Rani untuk segera bertindak. Rekening tabungan bersama kalian, segera tarik semua saldonya dan pindahkan ke rekening atas nama pribadi Anda, itu uang Anda juga. Amankan sebelum dia bisa berbuat apa-apa, saran Ibu Kartika. Kartu kredit tambahan atas nama Anda juga, segera bekukan. Putus semua akses finansial yang bisa Anda putus, sekarang juga. Ini akan melumpuhkan Bima secara finansial, membuatnya panik dan tidak mampu menafkahi istri barunya yang sedang hamil. Keempat, serangan sosial. Ibu Kartika menyarankan untuk menunggu saat yang tepat. Jangan berkoar-koar sekarang, biarkan proses hukum berjalan dulu. Setelah laporan pidana masuk dan gugatan cerai dilayangkan, baru kita bergerak. Kita akan datangi keluarganya dengan bukti-bukti ini. Kita juga akan mengirimkan salinan laporan polisi dan gugatan cerai secara resmi ke bagian personalia di kantornya. Biar mereka tahu karyawan teladan mereka adalah seorang penipu dan penzina. Rani mendengarkan setiap butir rencana itu dengan saksama. Hatinya dingin, tetapi di sisi lain dipenuhi kepuasan samar. Ini bukan lagi tentang cinta yang dikhianati. Ini adalah perang, dan ia akan menang. Saat keluar dari kantor pengacara, Rani merasa seperti terlahir kembali. Ia bukan lagi Rani yang lemah dan cengeng. Ia adalah wanita yang memegang kendali atas takdirnya sendiri. Di dalam tasnya, ada sebuah rencana yang rapi. Peta menuju kehancuran Bima. Dan ia akan menjalankan setiap langkahnya dengan presisi yang dingin, tanpa ampun, dan tanpa penyesalan.
Pada hari Senin, seminggu setelah Rani menemukan kebenaran, operasi pembalasan dimulai. Rani bangun pagi-pagi, mengenakan blazer hitam yang membuatnya tampak profesional dan tangguh, lalu pergi ke bank. Bukan bank tempat ia dan Bima memiliki rekening bersama, tetapi bank lain di mana Rani baru membuka rekening atas namanya sendiri kemarin. Setelah itu, ia menuju ke bank utama mereka. Dengan napas teratur dan hati yang dingin, ia duduk di depan teller dan mengucapkan kalimat yang telah ia latih. Saya ingin menutup rekening bersama atas nama saya dan suami saya, dan mentransfer seluruh saldonya ke rekening ini. Petugas itu sedikit terkejut melihat saldo yang cukup besar, tetapi Rani telah mempersiapkan segalanya. Ia menunjukkan akta nikah, KTP, dan semua dokumen yang diperlukan. Karena rekening itu dibuka dengan syarat atau ia punya hak penuh untuk melakukan transaksi itu sendirian. Prosesnya memakan waktu hampir 1 jam, tetapi Rani menunggu dengan sabar. Ketika petugas akhirnya menyerahkan bukti transfer dan buku tabungan baru dengan saldo penuh, Rani merasakan gelombang kekuatan. Ini adalah serangan pertama. Serangan mendadak yang akan melumpuhkan Bima bahkan sebelum ia sadar perang telah dimulai. Ia telah memutus urat nadi finansial suaminya. Langkah kedua dieksekusi oleh Ibu Kartika di hari yang sama. Gugatan cerai. Yang dilampiri permohonan sita aset dan laporan pidana atas perzinahan, secara resmi didaftarkan di pengadilan dan kantor polisi. Sore itu, seorang juru sita pengadilan dan beberapa petugas polisi mengunjungi rumah di Jalan Akasia nomor 14. Rani tidak ada di sana untuk melihatnya secara langsung, tetapi ia bisa membayangkannya dengan jelas. Ia membayangkan wajah pucat Bima saat menerima surat panggilan dari pengadilan. Ia membayangkan kepanikan Dewi saat melihat polisi mendatangi rumah mereka. Ia membayangkan pertengkaran hebat yang pasti pecah di antara mereka berdua setelah para petugas itu pergi. Kebahagiaan palsu mereka telah resmi diganggu. Surat-surat resmi itu adalah bom waktu yang ditanam Rani di jantung rumah tangga baru mereka. Dan benar saja, malam itu ponsel Rani mulai berdering tanpa henti. Nama Bima muncul di layar. Panggilan pertama ia biarkan berdering hingga mati. Panggilan kedua ia tolak. Ketiga, keempat, kelima, Bima tidak menyerah. Lalu pesan-pesan mulai membanjir masuk. Rani, kamu di mana? Apa maksud semua ini? Kenapa kamu lakukan ini? Rani, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku tidak bisa tarik uang di ATM. Kamu pindahkan kemana uang kita? Kamu gila. Dewi syok. Dia bisa keguguran. Rani membaca setiap pesan tanpa emosi. Kata-kata Bima tidak lagi punya kekuatan untuk menyakitinya. Ia hanya melihatnya sebagai suara panik dari seekor tikus yang terperangkap. Ia hanya membalas dengan satu pesan singkat, pesan yang dirancang untuk memutus semua harapan negosiasi dari Bima. Semua komunikasi selanjutnya harap melalui pengacara saya, Ibu Kartika. Ini nomor kontaknya. Setelah itu, Rani memblokir nomor Bima. Langkah ketiga, serangan sosial, dimulai 3 hari kemudian. Rani, didampingi orang tuanya, mendatangi rumah orang tua Bima. Mereka datang bukan untuk marah-marah, tetapi untuk menyajikan fakta. Di ruang tamu yang canggung, Rani dengan tenang meletakkan semua bukti di atas meja. Salinan akta nikah Rani dan Bima, salinan laporan polisi, salinan gugatan cerai, foto-foto Dewi yang sedang hamil yang ia ambil diam-diam dari media sosialnya, dan bukti transfer ke rekening Dewi. Ibu mertuanya pada awalnya membela putranya mati-matian. Jangan mengada-ada kamu, Rani. Tidak mungkin Bima seperti itu. Ini pasti salah paham, serunya. Tetapi ayah mertuanya, seorang pensiunan pegawai negeri yang pendiam, memeriksa bukti-bukti itu satu persatu, dan wajahnya memucat. Ia melihat tanggal-tanggal transfer. Ia membaca detail dalam gugatan cerai. Tidak ada yang bisa dibantah. Saat itulah tangis ibu mertuanya pecah, bukan lagi tangisan pembelaan, tetapi tangisan malu dan kecewa. Keluarga yang begitu membanggakan Bima, yang selalu menganggapnya putra yang sempurna, kini harus menanggung akibat perbuatannya. Rani tidak merasa iba. Ia hanya merasa keadilan sedang berjalan. Saya hanya ingin bapak dan ibu tahu kebenarannya. Selebihnya, biar hukum yang berjalan, katanya,
Sebelum meninggalkan rumah itu, Bima telah kehilangan benteng pertahanan terakhirnya, dukungan keluarga. Langkah keempat dan terakhir adalah serangan profesional. Surat resmi dari kantor Ibu Kartika, dilampiri salinan laporan polisi, tiba di meja kepala personalia perusahaan Bima. Perusahaan tempat Bima bekerja memiliki kebijakan etika yang sangat ketat. Karyawan yang terlibat dalam kasus pidana, terutama yang berpotensi mencemarkan nama baik perusahaan, adalah masalah serius. Rani tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam sana, tetapi seminggu kemudian, ia mendengar kabar dari seorang teman lama bahwa Bima telah diskors tanpa batas waktu, hingga penyelidikan internal selesai. Pukulan itu fatal. Bima tidak hanya kehilangan akses finansial dan dukungan keluarga, tetapi juga pekerjaan dan status sosial yang selalu ia banggakan. Kejatuhan Bima terjadi lebih cepat dari yang Rani perkirakan. Tanpa uang, tanpa dukungan keluarga, dan tanpa pekerjaan, kehidupan barunya dengan Dewi dengan cepat berubah menjadi neraka. Rani mendengar dari berbagai sumber bahwa mereka terus-menerus bertengkar. Dewi, yang terbiasa hidup nyaman dengan uang Bima, tidak tahan hidup dalam tekanan dan kekurangan. Rumah sewaan mereka menjadi medan perang yang dipenuhi teriakan dan tangisan. Istana pasir yang mereka bangun di atas kebohongan kini luluh lantak diterpa badai pembalasan yang diciptakan Rani. Setiap tahap dari rencananya telah dieksekusi dengan sempurna. Rani tidak merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Ia hanya merasakan kepuasan yang dingin dan kelam. Ia telah menepati janjinya pada diri sendiri. Ia telah membuat setiap tetes air matanya terbayar lunas. 6 bulan kemudian, semuanya berakhir. Proses perceraian berjalan alot, tetapi dengan bukti yang dimiliki Rani dan kelihayan Ibu Kartika, hasilnya sudah bisa ditebak. Pada hari putusan, Rani duduk tegak di ruang sidang. Di seberang, Bima duduk membungkuk. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Wajahnya tirus, rambutnya sedikit acak-acakan, dan tatapan matanya kosong. Ia telah kehilangan segalanya. Hakim mengetuk palu, mengabulkan gugatan cerai Rani. Berdasarkan bukti perselingkuhan dan penelantaran, pengadilan memutuskan bahwa rumah dan mobil sepenuhnya menjadi milik Rani sebagai ganti rugi, ditambah sebagian besar aset investasi mereka. Bima keluar dari ruang sidang itu hanya dengan pakaian yang melekat di badannya. Saat berjalan keluar dari gedung pengadilan, Rani tidak merasakan euforia kemenangan. Ia tidak melompat kegirangan atau tersenyum puas. Yang ia rasakan adalah kelegaan yang luar biasa. Perasaan seperti beban yang sangat berat akhirnya terangkat dari pundaknya. Perang telah usai. Ia menang, tetapi ia juga lelah. Sangat lelah. Dari kejauhan, ia melihat Bima berjalan tertatih-tatih sendirian. Ia mendengar kabar bahwa Dewi telah meninggalkannya beberapa bulan yang lalu, tidak tahan hidup dalam kemiskinan dan cercaan, lalu kembali ke kampung halamannya. Rani menatap punggung pria itu sejenak, pria yang pernah menjadi seluruh dunianya. Dan ia tidak merasakan apa-apa. Tidak cinta, tidak benci. Hanya hampa. Ia sadar saat itu, balas dendam bukanlah tujuan akhir. Balas dendam hanyalah proses yang harus ia lalui untuk bisa menutup satu babak dalam hidupnya. Kembali ke rumah yang kini secara hukum 100% miliknya terasa aneh. Rumah itu penuh dengan kenangan, baik dan buruk. Selama berbulan-bulan, rumah itu menjadi markas perangnya. Tapi kini perang telah usai, dan rumah itu terasa seperti monumen masa lalu yang kelam. Rani sadar ia tidak bisa memulai hidup baru di sini. Beberapa minggu kemudian, ia memasang papan dijual di depan rumah itu. Ia menjual rumah itu beserta sebagian besar perabotannya. Ia hanya membawa barang-barang pribadinya dan beberapa kenang-kenangan dari orang tuanya. Ia ingin memulai dari lembaran yang kosong, kanvas yang bersih. Saat proses penjualan rumah selesai dan uangnya masuk ke rekeningnya, Rani melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia membuka kembali portofolio desain grafisnya yang sudah usang. Ia ingat, sebelum menikah, ia adalah seorang desainer lepas yang cukup berbakat. Ia meninggalkan semua itu demi Bima. Kini, ia ingin mengambilnya kembali. Ia mendaftar di beberapa kursus online untuk memperbarui keterampilannya. Ia mulai membangun kembali situs web pribadinya. Perlahan tapi pasti,
gairah lamanya mulai tumbuh kembali. Ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah lama hilang, bagian yang tidak ada hubungannya dengan menjadi istri seseorang. Beberapa bulan kemudian, Rani duduk di sebuah kafe kecil di pusat kota. Di depannya, laptopnya menyala, menampilkan proyek desain logo untuk klien pertamanya. Ia menyesap kopi hangatnya dan tersenyum tipis. Ia berhasil. Ia tidak hanya berhasil menghancurkan sang pengkhianat, tetapi yang lebih penting, ia berhasil membangun kembali dirinya sendiri dari puing-puing. Rasa sakit itu masih ada, tentu saja, itu akan selalu menjadi bekas luka di hatinya. Tapi bekas luka itu tidak lagi perih. Ia telah menjadi bukti kekuatannya, kemampuannya untuk bertahan dan bangkit kembali. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari agen perjalanan. Pemesanan tiket pesawat dan hotel untuk perjalanan solonya ke Jepang bulan depan telah dikonfirmasi. Sebuah hadiah untuk dirinya sendiri, sebuah perayaan untuk kehidupan yang baru. Rani menatap keluar jendela kafe. Ia melihat orang-orang yang lalu lalang, dunia terus berputar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa menjadi bagian dari putaran itu lagi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ia tidak tahu apakah ia akan bisa jatuh cinta lagi. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah ia telah menemukan dirinya kembali. Ia adalah Rani. Bukan istri Bima, bukan korban pengkhianatan, tetapi hanya Rani. Seorang wanita yang kuat, mandiri, dan bebas. Dan di ufuk sana, ia bisa melihat fajar baru menantinya.